Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Semoga kita dapat saling memaafkan atas kekhilafan kita selama ini, sehingga Allah meridhoi kita untuk menunaikan ibadah secara optimal di sepanjang Ramadan nanti dan bulan-bulan lain seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki bulan penuh berkah ini, antara lain, pertama, mengganti puasa yang tertinggal di tahun sebelumnya. Kedua, saling memaafkan kekhilafan sesama. Ketiga, berlatih untuk membiasakan diri beribadah secara optimal. Dirikan seluruh sholat sunnah rawatib dan laksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Perbanyak baca Al-Quran serta mendalami hadis untuk memperkuat amalan ibadah. Keempat, meningkatkan sedekah. Dan yang kelima adalah melatih diri menahan nafsu makan dan minum, serta berbagai nafsu jahat. Saudaraku yang dirahmati Allah, membayar hutang puasa merupakan kewajiban. Harus ditunaikan sebagaimana firman Allah yang termuat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ terdapat kalimat, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi Allah membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan karena alasan tertentu, yaitu karena sakit, dalam perjalanan jauh atau musafir, hamil dan menyusui, serta datang bulan bagi wanita. Namun mewajibkan untuk menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Itu merupakan keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah, atau yang dikenal dengan istilah rukhsah, yaitu kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan atau keterpaksaan, ad-darurah, darurat. Namun ketika syarat kebolehannya sudah tidak terpenuhi lagi, maka hukumnya kembali ke semula, yakni melakukan suatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa rukhsah seputar puasa Ramadan. Yang pertama tadi adalah dibolehkan untuk meninggalkan puasa karena alasan tertentu. Selanjutnya adalah bahwa membayar hutang puasa tidak harus dilakukan pada hari yang berturut-turut. Maksudnya boleh dijeda harinya. Dan rentang waktu pelaksanaannya sangat panjang, yaitu sejak Syawal hingga Sya'ban, 11 bulan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an lebih sering melaksanakannya pada bulan Sya'ban karena kesibukannya bersama sang suami Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi kita yang tidak terlalu sibuk, sebaiknya bersegera di dalam melaksanakannya. Rukhsah puasa Ramadan lainnya dapat dibaca pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang menjelaskan bahwa membayar hutang puasa dapat juga dilakukan dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Jelas ini memudahkan. Tapi mohon dicermati bahwa opsi membayar fidyah hanya berlaku bagi orang yang berat menjalankannya, yaitu orang-orang yang secara fisik tidak mungkin lagi untuk menjalankan puasa di sepanjang Syawal hingga Sya'ban. Selama 11 bulan tak mampu berpuasa, lantaran sudah tua renta atau sakit parah yang kemungkinan sembuhnya sangat kecil, atau bagi wanita karena hamil dan menyusui dan disarankan oleh dokter untuk tidak berpuasa demi mencegah bahaya pada diri maupun janin atau bayinya. Saudaraku sekalian, fidyah atau memberi makan orang miskin dapat dilakukan dengan cara menjamu, yaitu memberi makanan dalam bentuk matang atau dalam bentuk mentah berupa bahan pokok makanan. Bila diberikan dalam bentuk bahan pokok makanan, ada beberapa pendapat ulama. Jika kita ikuti tuntunan Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, fidyah dalam bentuk bahan pokok makanan adalah beras seberat 1,5 kg untuk 1 hari puasa yang tertinggal. Bila ada 5 hari puasa yang tertinggal misalnya, maka fidyah yang harus dibayarkan adalah 5 kali 1,5 kg, berarti 7,5 kg. Boleh diserahkan kepada satu orang miskin atau boleh juga kepada beberapa orang miskin dalam satu kali penyerahan atau boleh juga beberapa kali penyerahan. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Perhatikanlah kembali ayat 184 Quran Surat Al-Baqarah. Di situ tertera kalimat, wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal yang kita ketahui antara lain adalah berpuasa Ramadan itu 1 bulan lamanya, sehingga kita wajib memenuhi bilangan itu, antara 29 atau 30 hari. Dan orang yang berpuasa Ramadan itu dilipat gandakan pahala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh disayangkan jika keistimewaan berpuasa Ramadan itu sirna dari diri kita. Maka bayarlah hutang puasa dengan berpuasa. Konsekuensi dari meninggalkan puasa Ramadan itu berat, karena puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi harus ditegakkan, harus dijalankan. Demikian dari saya dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.